Novi yang kemarin sempat memanas dengan saya secara pribadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung, tapi dalam konteks Jadi sebelum ngepost itu apapun harusnya cari data yang akurat dulu. Selama 4 tahun berapa ODGJ yang saya rawat, berapa anak-anak yang saya rawat, berapa orang yang selama ini membutuhkan bantuan saya selalu ada. Jadi jangan dihitung. Satu-satu salah gitu loh. Silakan Nggak tepat. Jangan bukti. Nanti siapa yang mau videonya coba lihat, cek videonya pelan-pelan. Saya memiliki barang bukti katanya. Nah itu bisa diproses itu. Seorang pengacara seperti itu benar. Perhatikan ya, saya memiliki barang bukti. Dia tahu nggak apa itu barang bukti? Dia seorang pengacara, seorang yang ahli hukum. Gimana coba? Bahasa Ini tepatnya dari alat mana? bukti. Tidak, barang bukti. Saya pastikan itu. Ya itu makanya, artinya kan dari bahasa saja kan dia kurang tepat. Membahasakan hukumnya itu loh. Gimana lagi dia mau contohnya berdiri di pengadilan, di sidang kalau begitu cara berbahasa? Ya memang ini pengacara yang gimana ya, mencari celah-celah kesalahan orang aja nih. Kita cari aja latar belakang S1-nya di mana tuh hukumnya itu. Udah, jangan ngikut kayak dia lah. Kita yang stop aja. Ayo netizen semua yuk, kita gibah yuk RD yuk sama Farhad, kita gibah nih cocok. Gibah aja. Bang, RD-nya aja bang, RD itu S1-nya mana sih, lulusan mana sih S1 hukumnya? Kalau aku ya, kalau soal seperti itu manusia, sampai tahun depan ini ku gibah ini orang, sampai tahun depan. Ayo Cel, sikat Cel. Pak ngomong. Iya benar Kak, makanya pakai aja Rasman itu Kak. Aku berharap kali Kakak ini pakai Rasman, biar dihantam itu orang, benar. Setuju kali aku, benar. Semoga lah Kakak ini mendengarkan saran netizen ini. Kali ini oke lah, Rasman hidup. Oke, terima kasih. Oke, makasih Cel. Oke Mbak Commerce, Kak Commerce. Silakan Kak Commerce. Baik, terima kasih semuanya. Pengacara RD Lau akhirnya meminta maaf kepada Pratiwi Novianti atas kasus Agus Salim, korban air keras. Akan tetapi, kini keduanya terus berseteru soal penggunaan uang donasi hingga persoalannya semakin melebar kemana-mana. Di mana sang pengacara sebelumnya telah menuduh Novi dan sambil berteriak-teriak seolah apa yang dikatakan itu benar-benar valid bahwa Novi adalah pemain narkoba yang harus dites urin oleh BNN. Novi, kalau kamu merasa terzolimi, kamu merasa benar, ya saya siap bantu. Bang, tapi kalau dari menurut ya. Abang nih, perspektif Abang nih sebagai pengacara nih ya, terkait kasusnya Agus gitu, terus dananya ditarik gitu, gimana Bang mungkin menyikapinya? Saya Menyayangkan nggak sih? saya bingung juga. Ini yang dilaporin Novi, tapi Novinya dapat dukungan netizen juga saya lihat kan. Agusnya, saya nggak ngerti ini seperti apa. Jadi karena sudah ada yang melapor, ada pengacara, nah saya pingin tuh supaya kalau bisa Novi perlu bantuan ya sudah, saya ready untuk bantu. Tahu tuh pengacara apa namanya nyebut-nyebut namanya Bang John LBF. Udah ditarik lagi tuh sama Bang John tuh nggak jadi ngasih 240. Kesal itu si Bang John. Iya nggak dapet tanggapan apa-apa malah di hujat-hujat. Nggak dapet kabar, nggak dapet apa kira-kira respon positif, malah penghujatan yang didapat. Makanya malas dia udah tarik lagi deh. Iyalah ngapain kita capek-capek ya kan bantu orang kalau akhirnya kita jadi susah sendiri. Pelajaran betul deh kasus Agus ini. Nah, oke, jadi ini adalah pengecekan tanggal 25 Oktober 2024 ya. Ini nominalnya bayar pakai pribadi. Nah, ini hasilnya guys ya. Ini hasilnya negatif. Ini baru kemarin loh ya. Negatif. Kita cek urin. Tentang katanya saya difitnah terkait memakai narkoboy katanya gitu. Nah ini ada tahun-tahun yang sebelumnya juga guys. Nah tuh 2020 tuh terakhir saya di Sriwijaya. Nah ini ada buktinya semua nih lengkap guys. Ya tuh lengkap semua. Tuh 2019, 2018 nih ada semua lengkap. Ya ini bukti-buktinya semua. Entah kenapa ini Bang Farhad nih. Bang Farhad, Bang Farhad. Ini storynya kenapa kok sekarang ada urusannya sama rumah sakit Cipto?
Cici mau baca ini ya, story dari Bang Farhat nih ya. RS Cipto menolak tangani Agus. Segera kami akan temuin Direktur RS dan bertanggung jawab negara buat korban kejahatan dan korban yayasan. Maksudnya apa Bang Farhat? Urusannya rumah sakit Cipto sama korban nyonya yayasan. Cici makin gak ngerti nih Bang Farhat. Tolong Bang Farhat jelasin. Siapa tahu Bang Farhat mau masuk ke live Cici, biar Cici paham. Ini kenapa jadinya ke RS Cipto. Puih. Makin kesana makin kesini makin seru ini kasusnya Oh Bang Farhat. Pengacara kondang Rasman Nasution ikut angkat bicara terkait kasus Teh Novi yang dilaporkan oleh Agus, korban penyiraman air keras terkait kasus donasi. Rasman Nasution pun mengaku siap membantu Teh Novi jika diminta menjadi kuasa hukumnya untuk melawan pelapor Agus terkait kasus donasi tersebut. Beberapa orang meminta kepada Teh Novi agar melakukan perlawanan hukum karena wanita yang bernama lengkap Pratiwi Novianti itu sudah dilaporkan oleh pihak Agus ke polisi. Sabar dulu, ada Mbak Novi ya. Mbak Novi, Assalamualaikum Mbak. Terima kasih sudah mampir kembali di Faktual. Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak, silakan Mbak Novi. Iya, apa ya, tadi saya lagi di jalan, maaf, makanya tadi saya off-kan dulu. Jadi kalau saya pribadi sekali lagi ya, ini saya sih poinnya tidak belum bisa terlalu banyak bicara, tapi yang jelas banyak hal-hal atau poin-poin yang saya rasa itu tidak sesuai dengan faktanya. Mungkin makanya besok adanya bukti-bukti yang akan kita keluarkan dari klarifikasi. Terus saya juga nggak tahu ya sama Pak RD Lau yang terhormat, saya tidak tahu ada masalah apa, tapi yang jelas saya tidak pernah meminta netizen atau follower saya untuk membuli Mas Agus. Bahkan dari kemarin-kemarin, bahkan sampai hari ini saya minta live itu saya naik untuk netizen menstop membuli Mas Agus dan juga keluarganya. Boleh dicek kok di video-video lainnya. Itu poin pertama. Dan poin yang kedua, Bapak yang terhormat kan katanya pengacara ya Pak, gitu. Harusnya kalau emang berbicara terkait Agus, ya berbicara terkait Agus aja. Kenapa harus menggiring omongan publik dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Agus, gitu. Ya kalau untuk saya pribadi, saya perempuan Pak. Ya, saya perempuan, tapi sekali lagi saya tidak takut sama siapapun kecuali saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang saya lakukan adalah kebenaran. Jadi kalau mau audit ya Pak, saya tunggu Pak. Ya, sekali lagi saya tunggu. Ya. Mau rekening pribadi saya, mau orang tua saya sekalian Pak. Silakan Pak, ya. Sekarang saya punya karyawan sekitar 20 orang lebih. Kalau mau dicek sampai ke pengasuh-pengasuh saya pun kita bersedia Pak. Ya. Camkan itu Pak. Jadi kalau Bapak ada masalah dan membela Agus, cek Pak, mau apa, open donasi Gunung Semeru atau apa Pak, silakan Pak. Ya, sekali lagi, mau 2 tahun, 1 tahun, saya sosial ini 4 tahun. Ya, jadi kalau mau dicek sesuai dengan pertama kita bikin yayasan, silakan, boleh. Bahkan mau masa-masa lampau juga kalau mau dicek juga boleh Pak. Ya, itu aja sih. Nah guys, terbaru korban penyiraman air keras, Agus mengaku ingin berdamai dengan Teh Novi atau Pratiwi Novianti. Usai mempolisikan yang telah menolongnya tersebut, keinginan Agus berdamai dengan Teh Novi tersebut diungkap saat wawancara wartawan ketika berada di rumah sakit. Awalnya Agus mengaku bahwa saat ini dirinya sama sekali sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Novi. Agus pun menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri perseteruannya dengan Teh Novi. Pihak yang telah menolongnya menggalang dana donasi untuk pengobatannya. Guys, kalian harus banget nonton YouTube-nya Teh Novi yang ini nih. Lihat judulnya, ternyata ada orang yang ingin memprovokasi keluarga Bang Faisal. Bang Faisal tak ingin nyakiti Teh Novi. Bener banget. Jadi ada pihak ya, si itu yang di sebelah mau menunggangi masalah ini ya. Padahal kalau mau menunggangi itu menunggangi kuda, bukan menunggangi orang yang lagi kena musibah cuma buat pansos dan demi ini. Ya, paham. Untungnya keluarga Bang Icang ini masih punya ini, ya. Jadi nolak
nggak mau berhubungan buruk sama Tenovi dan nggak mau dikait-kaitkan sama sebelah, ya. Dan di video ini kalian bakalan nangis terharu mendengar cerita bahwa pihak rumah sakit itu ngebantu banget Bang Icang dan keluarganya. Dari yang tadinya ada bill, terus dienolin, bahkan mereka beli makan atau beli air minum aja pakai uang dokternya, nggak boleh keluar uang pribadi. Pokoknya pihak rumah sakit dan dokternya itu membantu atas dasar kemanusiaan. Pokoknya kalian bakal nangis terharu. Tapi sayang di video ini suaranya tuh agak berisik ya, berisik karena suara hujan di luar. Kalau di sebelah itu berisik karena duit gitu. Dan sedihnya adalah di video ini juga gue dengar bahwa kemungkinan Bang Icang bisa melihat itu udah 0% guys. Sumpah gue cukup sedih. Tapi Tenovi masih mengupayakan supaya bisa mendapatkan banyak peluru supaya bisa bawa Bang Icang ke Pineng.